Hai anak-anakku kelas 6 semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Kali ini kita belajar materi yang ke-10 dengan judul Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Tujuan dari pelajaran kita kali ini adalah 1. Kita diajak untuk bersikap santun dalam menggunakan kata-kata supaya kita menjadi yang sopan ketika berbicara ya. Yang kedua, kita diajak untuk semakin paham apa itu arti kerajaan Allah. Yang ketiga, kita diajak untuk memahami perkataan Yesus tentang kerajaan Allah. Dan yang keempat, kita diajak untuk bertutur kata positif dan disertai tindakan yang konsekuen. Baik, marilah kita segera mulai pelajaran kita. Anak-anakku semuanya, ternyata kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang berbicara itu bisa berdampak baik maupun berdampak buruk kepada orang yang diajak berbicara. Harapannya adalah ketika kita semua berkata-kata, ketika kita ngomong nih, bisa mengajak orang lain menjadi lebih baik, bahkan bisa mempengaruhi mereka untuk terus-menerus melakukan kebaikan dalam hidupnya. Nah, seperti seorang santo, kali ini kita akan melihat kisah bersama nih Santo Fransiskus dari Assisi. Untuk kisahnya secara utuhnya nanti lihat dalam video yang terpisah ya. Ibu akan membuatkan kisah menceritakan kisah Santo Fransiskus Assisi. Ini di dalam gambar nampak Santo Fransiskus sedang bersalaman dengan seekor serigala, dan yang sampingnya adalah ketika Santo Fransiskus di sebuah hutan berbicara dengan para binatang. Ya, karena memang itulah salah satu daya kekuatan khusus dari Allah yang dimiliki oleh Santo Fransiskus Assisi ini, yaitu ia bisa berbicara kepada binatang maupun dengan tumbuhan loh. Wow, luar biasa ya. Manusia bisa ngomong dengan yang bukan sesamanya, dengan yang ada di sekitar binatang dan tumbuhan, bisa paham bahasanya ya. Dan Santo Fransiskus Assisi ini memiliki kemampuan berkata-kata yang dapat membuat orang tergerak untuk mengikutinya. Tentu saja Santo Fransiskus ini selalu mengajarkan hal-hal baik kepada orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak, kalau tadi berbicara tentang Santo Fransiskus Assisi dengan kekuatan kata-kata yang menjadi anugerah dari Allah kepadanya, ini juga akan kita pelajari bersama bagaimana Yesus itu dengan sabdanya, dengan kata-katanya, di mana Yesus mengajarkan kerajaan Allah menjadi salah satu misinya ketika datang ke dunia. Dia mencoba memberitahukan kepada manusia di bumi ini tentang apa itu kerajaan Allah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pewartaan berupa kata-kata, supaya orang-orang semakin paham arti, makna, maksudnya. Nah, kerajaan Allah itu sebenarnya apa sih? Kerajaan Allah itu, kalau bicara kerajaan, kadang orang image-nya langsung sebuah tempat yang megah, yang mewah, di mana ada raja, di mana ada permaisuri, ada dayang-dayang dan sebagainya. Tetapi kerajaan Allah yang dimaksud di sini beda dengan yang dimaksud kalau kerajaan dunia gitu ya. Artinya kalau kerajaan Allah adalah situasi atau keadaan, bisa juga dibilang suasana di mana Allah merajai hati manusia. Jika Allah yang merajai, pastinya Allah akan memimpin dan mengarahkan manusia. Maka manusia akan mengusahakan hal-hal baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam hidupnya. Ketika kerajaan Allah terwujud, maka akan terwujud pula kasih, sukacita, pengampunan, damai, sejahtera, adil, dan hal-hal baik yang lainnya. Nah, anak-anak, dalam usaha Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah supaya mudah diterima oleh banyak orang dari semua kalangan yang ia jumpai, maka Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan
atau cerita. Salah satunya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Di dalam kitab suci kalian nanti silahkan dibuka dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Di sana dikisahkan ketika itu Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Ternyata nih banyak orang berbondong-bondong mengerumuni dia. Lalu ia naik ke perahu dan duduk di situ. Dan semua orang pun tertarik kepada Yesus, menunggu Yesus mau bercerita atau mengajar apa. Mereka berada di tepi pantai. Lalu mulailah Yesus bercerita, yaitu ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Nah, ketika dia menaburkan benih itu, pertama kali ia menaburkannya di jalanan. Apa yang terjadi? Ya, namanya juga di jalanan banyak binatang-binatang dan di situ ada burung-burung. Akhirnya benih itu pun dipatokin sama burung-burung dan habis, belum sempat tumbuh ya benihnya. Berikutnya sang penabur ini melangkah lagi dan menaburkan benihnya itu di bebatuan yang ada di sekitarnya. Ya, namanya juga di batu-batu kadang masih ada terselip tanah-tanah yang tipis gitu ya. Nah, sempat tumbuh tetapi karena kena sinar matahari ya langsung layu dan mati. Tunas itu tidak jadi tumbuh dengan baik. Berikutnya, apa yang terjadi? Si penabur itu menabur benih di antara semak berduri. Di mana semak berduri itu saling melilit, benih-benih itu pun juga terlilit. Sempat mau tumbuh, tetapi bagaimana bisa? Setelah dililit oleh semak berduri, ya akhirnya benih itu mati deh, gak jadi tumbuh dengan baik. Lalu apa yang dilakukan berikutnya oleh sang penabur? Ia pergi ke sebuah tempat dan di situ ada tanah yang sangat subur. Ia menaburkan dan ternyata apa yang terjadi? Wow, benih pun bisa tumbuh dengan baik. Bahkan benih itu bisa sampai menghasilkan buah yang berlipat-lipat, berlimpah-limpah ya. Nah, sebenarnya Yesus mau bicara apa sih tentang perumpamaan atau cerita itu tadi? Yesus ingin mengatakan inilah gambaran hati manusia. Hati manusia yang beraneka ragam ketika menanggapi firman atau sabda Tuhan. Ada 4 jenis hati manusia dan ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Yang pertama adalah hati manusia yang mendengar firman Tuhan, tidak mengerti, dan si jahat merampas yang ditaburkan di hati orang itu. Yang kedua, menerima firman Tuhan dengan gembira. Lumayan nih, gembira. Tetapi ketika datang kesulitan dalam hidupnya, orang itu murtad, tidak lagi mempercayai Tuhan dengan firman-firman-Nya. Yang ketiga, mendengar firman Tuhan tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Ini gambaran orang yang banyak ketakutan akan hal-hal duniawi. Orang yang terjebak kepada kenikmatan duniawi, kekuasaan, harta benda dan sebagainya. Dan yang keempat itu adalah hati manusia yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, melaksanakannya, kemudian menghasilkan buah yang berlimpah. Dalam perumpamaan tadi kita lihat penabur itu menggambarkan orang yang menyampaikan firman Tuhan. Siapakah dia? Ya, dia adalah orang-orang di sekitar kita yang mencoba mengatakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Misalnya nih, kalau kamu ditegur oleh orang tuamu karena kamu melakukan kesalahan, berarti orang tuamu itu menjadi seorang penaburnya. Ketika kamu di sekolah, kamu diingatkan oleh para bapak ibu guru untuk kamu bisa menjadi lebih baik. Nah, itu berarti
sosok bapak ibu gurumu menjadi penabur benih. Dan masih banyak lagi orang-orang baik di sekitar kita, ya. Jenis tanah itu gambaran hati manusia yang berbeda-beda. Nah, kira-kira kamu yang mana nih? Mau yang tanah subur, tanah berbatu, pinggir jalan, atau yang dihimpit oleh semak duri? Ya, harapannya sih kita semua tanah yang subur ya. Firman Tuhan, kebaikan itu bisa tumbuh dengan baik. Benih itu sendiri adalah sabda atau firman Tuhan. Yesus menggunakan perumpamaan atau cerita dalam mewartakan kerajaan Allah. Mengapa ya? Karena memang sebuah cerita atau perumpamaan itu memiliki makna kekuatan yang luar biasa daya ubahnya. Karena satu, cerita itu bahasanya lebih menarik, lebih lugas. Jadi orang yang mendengar biasanya akan lebih suka nih kalau diceritain. Coba kalau kamu diceritakan, didongengin gitu kan pasti, oh ya, terus gimana? Nah, kamu merasa tertarik daripada kalau kamu diomongin dengan dengan tata bahasa yang baku gitu ya. Mungkin kamu akan merasa bosen gitu ya. Yang kedua, cerita atau perumpamaan itu kalimatnya mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat, baik itu anak kecil, orang dewasa, baik dia yang mungkin gak sekolah sekalipun, kalau didongengin atau diceritain pasti akan lebih mudah pahamnya ya. Berikutnya adalah cerita itu memiliki makna yang dalam. Bisa jadi nih ceritanya sama, tetapi antar kamu atau temanmu ketika membaca itu menemukan maknanya yang berbeda loh. Atau bisa jadi dengan cerita yang sama, kamu hari berikutnya lagi membaca lagi cerita atau mendengarkan cerita itu bisa jadi menemukan makna lain lagi gitu ya. Itulah jadi cukup kaya makna dengan sebuah cerita. Yang keempat, dapat membuat orang melakukan sesuatu tanpa harus disuruh dengan perintah-perintah tertentu. Karena hatinya sudah senang dulu, tertarik, sehingga tanpa disuruh pun akan melakukan ya. Nah, anak-anak, sudah cukup panjang kali lebar kita bicarakan tentang perumpamaan Yesus dan kerajaan Allah tadi ya. Yuk kita saatnya untuk tenang sejenak. Kita akan merefleksikan diri kita. Silahkan anak-anak, kalian dalam hening, kamu boleh menjawab di dalam hatimu. Apakah aku dapat menghidupkan sabda Yesus dalam kehidupanku sehari-hari? Bagaimana caraku menghidupkan sabda Yesus? Demikian anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik, dan semoga kalian terus-menerus memperjuangkan supaya kerajaan Allah terwujud dalam hidup kalian sehari-hari. Selamat menjadi anak-anak yang baik. Jadilah tanah-tanah yang subur untuk firman Tuhan, supaya terus firman itu bukan sekedar kata, tapi hidup di dalam dirimu, di dalam diri orang di sekitar kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati.